Asa Lipton Ojoy, kembali menemani Anda dan berita-berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya, Khairul Umam, akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Berita utama hari ini, terjadinya kebakaran di lokasi Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kebakaran ini melanda 5 kios dan rumah di Lebak Bulus, dekat teman stasiun MRT pada Minggu 15 Oktober dini hari. Api diduga berasal dari salah satu kios yang menjual bensin eceran. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Habis semua. Satu lagi. Berita kedua ini mendapati kasus yang terjadi di daerah Lampung, yaitu penggerbekan antara dosen dengan mahasiswa UIN Lampung. Berikut video penjelasannya. Diansyah, dosen di Lampung digerebek berduaan dengan mahasiswi di rumahnya. Sosok dosen bernama Suhardiansyah atau SHD asal Lampung yang digerebek warga saat berduaan dengan seorang mahasiswi kini jadi sorotan. Diketahui keduanya berada di sebuah rumah milik SHD di Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Senin 9 Oktober 2023 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Oknum dosen berinisial SHD tersebut diketahui masih mengajar di sebuah universitas negeri di Lampung. Beredar informasi jika SHD merupakan dosen Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sementara mahasiswi berinisial VO tersebut berasal dari kampus yang berbeda. Sebelumnya diketahui usai terjadi penggerebekan dosen dan mahasiswi itu, kemudian digelandang warga ke Polda Lampung. Mengenai kasus oknum dosen dan mahasiswi tersebut, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadilah Astuti buka suara. Saat diperiksa, SHD dan VO mengaku sudah sebulan berpacaran dan beberapa kali melakukan hubungan suami istri. SHD sendiri rupanya sudah memiliki seorang istri dan anak. Adapun mahasiswi itu mengetahui bahwa dosen tersebut telah memiliki istri. Kombes Pol Umi mengatakan keduanya bukan ditangkap oleh petugas kepolisian, melainkan diserahkan oleh warga perumahan tersebut. Lanjut Umi, keduanya lalu diverifikasi dan diserahkan ke Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Lampung untuk diperiksa. Menurut Umi, sampai saat ini kedua terduga masih menjalani pemeriksaan di Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Lampung. Adapun barang bukti yang diamankan dari peristiwa tersebut, kata Umi, yakni 1 kotak tisu magic masih terbungkus, 1 plastik tisu bekas pakai, 1 buah celana dalam warna krem, serta 1 helai daster hitam corak bunga-bunga. Berita kali ini datang dari dunia olahraga SEA Games. Jadi Rosalita menyumbang emas dalam cabur fin swimming SEA Games 2023. Jadi Rosalita Supriyanto menyumbang medali emas pertama bagi cabang olahraga renang dalam sirip fin swimming nomor 100 meter renang permukaan putri pada SEA Games 2023 Kamboja, Jumat 12 Mei. Janis berhasil finish dengan catatan waktu 40,39 detik. Janis Rosalita membuka keran medali emas bagi cabang olahraga renang sirip dalam ajang SEA Games 2023 Kamboja Jumat 12 Mei. Turun pada nomor 100 meter renang permukaan putri di Aquatic Center Morodok Techno National Stadium Phnom Penh, Kamboja, Janis menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 40,39 detik. Ia mengungguli 2 pesaingnya asal Vietnam, Thi Duyen Chau yang berada di posisi kedua dan Thi Tu Pham pada posisi ketiga. Ditemui usai penyerahan medali, Janis mengaku senang dengan pencapaiannya tersebut pada ajang SEA Games 2023 Kamboja. Lumayan, ya berat, cuman puji Tuhan terlewati. Untuk Indonesia dan untuk Tuhan Yesus, untuk keluarga di rumah. Dari cabang olahraga ini, Indonesia juga meraih 1 medali emas yang didapatkan Harvey Hubbard Marcelo Huta Suhut dari nomor 100 meter renang sirip putra dan 4 medali perak. Balik informasi lain saudara.
BMKG memprediksi cuaca panas DKI Jakarta dan sekitarnya diprediksi berlangsung hingga Oktober mendatang. Salah satu penyebab panasnya suhu udara di DKI Jakarta adalah fenomena El Nino, menyebabkan panas dan kering karena curah hujan yang menurun drastis. Lebih lengkapnya, mari simak video ini. Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi cuaca panas di DKI Jakarta dan sekitarnya akan berlangsung hingga Oktober, saudara. Menurut BMKG, cuaca panas di DKI Jakarta dan sekitarnya selama 10 hari terakhir masih tergolong suhu normal maksimum. Salah satu penyebab panasnya suhu udara di DKI Jakarta adalah fenomena El Nino yang menyebabkan panas dan kering karena curah hujan yang menurun drastis. Cuaca panas diperkirakan berlangsung hingga Oktober. Tetapi antara Oktober hingga Desember diprediksi ada sejumlah wilayah akan menurun suhunya. Ya, diprediksi memang di periode Oktober ini masih diperkirakan akan berlangsung fenomena suhu terik atau suhu panas ini. Nah, seiring dengan di bulan Oktober hingga Desember, beberapa wilayah akan memasuki awal musim hujan, walaupun memang karena ada faktor fenomena El Nino, juga curah hujan akan minim di bulan-bulan tersebut. Nah, tapi dilihat dari potensi pertumbuhan awan hujan dan juga kelembapan udara yang akan sedikit meningkat di bulan Oktober hingga Desember, beberapa wilayah akan menurun untuk suhu. Cuaca panas yang melanda Indonesia, khususnya wilayah DKI Jakarta, dikeluhkan warga. Mereka merasakan panasnya suhu membuat kesehatan terganggu. Untuk menghindari dehidrasi, warga diimbau memperbanyak asupan cairan. Berita tersebut sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Terima kasih atas perhatian pemirsa semua. Saya Khairul Umam, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.